wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun lewat video. Anak-anak, dikarenakan saat ini masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Karena apa anak-anak? Ya benar sekali, karena wabah COVID-19 atau Corona. Untuk itu anak-anak diharapkan tetap di rumah saja. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan hari yang besar. Ada yang tahu hari apa? Ya, benar sekali, hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha, semua umat Islam sedunia merayakan dengan suatu kegiatan. Ada yang tahu apa itu anak-anak? Ya, benar sekali, yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa pada hari raya Idul Adha diadakan penyembelihan hewan kurban? Ada yang tahu? Nah, pada kali ini Pak Mukhtar akan mengisahkan tentang sejarah penyembelihan hewan kurban. Dikisahkan zaman dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang istri. Yang pertama bernama Sarah dan yang kedua bernama Hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar ke suatu daerah yang tandus, yang tidak ada seorang pun di sana. Daerah apa anak-anak? Ya benar, yaitu di daerah Mekah. Kemudian di Makkah, istri Nabi Ibrahim atau Hajar tadi melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ismail ini anak yang baik. Setiap hari, setiap waktu tumbuh menjadi anak yang tampan sekali. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak ada di sana. Akhirnya Nabi Ibrahim sangat rindu kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengutus utusan untuk melihat kondisi anaknya dan istrinya. Nah, setelah itu utusan itu melihat bahwasanya Ibu Hajar dan Nabi Ismail hidup dengan keadaan bercukupan, tumbuh sehat, tampan, dan menjadi anak yang solih. Nah, suatu ketika karena Nabi Ibrahim sudah sangat rindu sekali kepada keluarganya, kepada Ibu Hajar dan kepada anaknya Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim pergi mengunjungi mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim bertemu dengan anak dan istrinya di suatu tempat yang namanya Padang Arafah. Ibu Hajar dan Nabi Ismail sedang mengembalakan kambing. Akhirnya mereka bertemu. Kemudian mereka kembali ke rumah dan mereka beristirahat sejenak di suatu tempat karena kelelahan. Nah, suatu tempat yang tempat itu namanya Muzdalifah. Kemudian Nabi Ibrahim tertidur sejenak. Di dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi apa kira-kira? Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Begitu kata Allah di dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail. Diceritakanlah bahwasanya Nabi Ibrahim tadi bermimpi
diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Apa kata Ismail? Ismail berkata, "Wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah dan janganlah engkau ragu." Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah akan menyembelih Nabi Ismail. Akan tetapi di tengah jalan datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih Nabi Ismail. "Wahai Ibrahim, janganlah engkau percaya kepada mimpi itu. Masa anak kamu ini yang tampan, yang baik kamu sembelih?" Nabi Ibrahim tetap tidak menggubris apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim di Bukit Mina. Kemudian Nabi Ismail dibaringkanlah di suatu batu. Kemudian mata Nabi Ismail ditutup oleh kain. Setelah itu Nabi Ibrahim mengeluarkan pisau yang sangat tajam, dan Nabi Ibrahim akhirnya mendekatkan pisau itu ke leher Nabi Ismail. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing domba yang besar, dan disembelihlah domba tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga sampai sekarang setiap tanggal 10 Dzulhijjah, maka bagi orang-orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan harta, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, baik itu sapi maupun kambing, atau kalau di Arab sana itu berupa onta. Baiklah anak-anak, itulah sekilas tentang sejarah Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.